Good morning and coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan penggunaan aplikasi statistik, yang mana aplikasi yang saya gunakan nanti yaitu SPSS dan aplikasi Amos. Eh, oke, untuk selanjutnya saya akan eh, memberikan contoh untuk model penelitian, yang mana eh, di sini ada variabel X dan ada variabel Y, yang mana variabel X itu terbagi menjadi dua. Ada dua variabel X, yang mana X1 itu kompensasi, sedangkan X2 itu motivasi. Eh, untuk variabel Y, eh, begitu juga terdapat dua variabel, Y1 kepuasan kerja, dan Y2 kinerja guru. Dan ini contoh diagram yang akan nanti kita gunakan di aplikasi Amos. Dan ini untuk data responden, yang mana kita menggunakan 4 kategori, yaitu yang pertama gender, yang kedua usia, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat masa kerja. Dapat langsung kita lihat di file Excel. Oke, ini dia file yang data dari keempat unsur tersebut, ada eh, didik, usia, masa kerja, sama gender. eh yang mana nanti data ini akan kita eh, masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Oke, kita akan mencoba untuk memasukkannya ke aplikasi SPSS. Sebelumnya kita akan mengcopy keseluruhan data. Oke, kita copy dan kita masuk ke aplikasi SPSS di data view. Kita pastikan data yang kita copy tadi dari file Excel eh, sudah muncul di aplikasi SPSS. Namun, untuk penamaannya akan kita rubah sesuai dengan file yang di Excel ini. Maka untuk penamaan yang di atas akan kita kopikan, copy, dan kita kembali ke data SPSS. Kita pastekan. Oh maaf, sebelumnya kita, setelah kita copy, kita akan mempaste spesialkan masih di Excel ya, di Tanpus. Oke, nah setelah posisi penamaannya ke bawah, maka data inilah yang akan kita copy nanti untuk di SPSS. Oke, kita copy, kita kembali ke aplikasi SPSS. Di sini baru kita pastekan. Nah, setelah ini ternamai, maka kita akan lanjut untuk meng sebelumnya kita save dulu. Oke, save. Manajemen di sini, data SPSS. Oke, kita save. Nah, setelah kita save, kita akan mencoba untuk menganalisa apakah data yang kita gunakan ini valid dan
eh, reliability. Oke, mulanya kita akan masuk ke analyze, terus scale, reliability analyze. Untuk ini kita akan memasukkan seluruh unsur variabel Y2 untuk ya dari Y211 sampai Y242. Oke, kita masukkan statistik, kita centang item scale scale of item delete. Kita continue dan kita oke. Nah, maka akan muncul di output SPSS data yang kita gunakan tadi. Apakah data ini valid dan reliability? Kita coba lihat untuk reliability statistik Cronbach alpanya 0,941. Yang mana untuk reliability ini sudah bagus karena standarnya itu di atas 0,7. Sedangkan untuk di total statistik Cronbach alpha of item delete ini sudah bagus karena untuk standarnya itu dari 0,3 sampai di 0,6. Oke, kita akan coba masukkan data yang lain. Prosesnya masih seperti yang tadi, analyze, scale, reliability analysis. Dan untuk data yang sudah termasuk di dalam item akan kita keluarkan kembali. Kita keluarkan terlebih dahulu, baru kita menyusul dengan variabel yang kedua yaitu Y1. Oke. Dan ini untuk Y1 juga sudah di atas rata-rata. Jadi datanya sudah valid. Dan lanjut kita masuk untuk data X. Yang mana di sini X1 sampai X152. Oke, kita langsung oke. Dan ini juga sudah cukup bagus. Variabel X1. Oke. Dan kita akan memasukkan yang terakhir X2. Oke. Masih di atas 0,7. Dan ini juga masih di atas 0,6. Jadi untuk data yang kita gunakan sudah valid dan reliability. Oke, kita save untuk outputnya terlebih dahulu. Output data SPSS. Oke, ini tadi kita save juga. Nah, setelah itu kita akan kembali ke Excel, yang mana data yang kita gunakan untuk AMOS itu adalah data indikator rata-rata variabel. Yang mana data rata-rata variabel tersebut didapat dari keseluruhan data variabel yang ada di subvariabel. Contoh di sini adalah Y21. Ini merupakan nilai rata-rata yang didapat dari beberapa subvariabel yang kita gunakan di data awal tadi. Oke. Langkah berikutnya hampir sama dengan yang tadi. Kita akan mengkopikan keseluruhan data rata-rata tersebut ke dalam SPSS. Kita copy,
Kita kembali ke SPSS dan sini kita akan membuat file baru untuk data yang berikutnya. Data view, kembali kita pastikan di sini dan datanya sudah muncul. Kita akan mengganti untuk variabel penamaan. Kita kembali ke Excel dan sama seperti tadi kita akan mencoba mengcopy nama yang di atas. Copy terlebih dahulu kita pasti spesialkan di sini. Oke, dan push. Nah, setelah penamaannya berdiri, kita akan copy dan pindahkan ke SPSS tersebut. Yang ini. Kita pastikan. Nah, setelah penamaan ini maka kita akan save. Di sini data Amos. Oke, kita save. Nah, untuk langkah berikutnya kita akan masuk ke aplikasi Amos yang mana dianalyze IBM SPSS Amos. Nah, ini dia tampilan awal untuk aplikasi Amos. Oke, untuk tampilan awal, kita akan mencoba untuk menggantikan menjadi landscape supaya nanti untuk membuat ke dalam diagramnya dapat tercover secara keseluruhan. Oke, langkah pertama kita view interface properties. Itu dari paper size kita akan mengganti menjadi landscape A4 play. Oke. Setelah itu kita akan membuat draw a latent variable. Sebelumnya kita akan mencoba untuk menyesuaikan dengan data yang kita miliki, diantaranya yaitu variabel Y2, variabel Y1, variabel X1, dan variabel X2. Dengan penjumlahan untuk nanti kita gunakan dalam pembuatan diagram. Contoh, untuk variabel X1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sub variabel. Makanya kita akan membuat di sini 5 sub variabel. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah 5 kita akan memutar. Oke. Nah, ini untuk variabel X1 yang mana telah kita sesuaikan dengan file di Excel tadi ada 5 variabel. 5 subvariabel. Kemudian kita akan membuat untuk subvariabel X2, 1, 2, 3, ada 3. Maka langkahnya sama seperti yang tadi. Ada 1 variabel dan 3 subvariabel. Oke, kita rotate. Oke.
Nah, untuk merapikan atau untuk mensejajarkannya, maka kita akan memilih select one object. Kita pilih, kita select apa yang sebenarnya mau kita pindahkan. Oke, di sini ada move object. Kita akan mencoba untuk ini mendekatkan. Lalu kita akan memberikan jarak. Oke, untuk variabel X sudah sudah dibuat untuk X1 dan X2. Kita lanjut untuk variabel Y. Kita akan melihat kembali untuk Y1 itu ada 1, 2, 3, 4. Maka kita akan membuat variabel Y1 itu menggunakan 4 subvariabel. 1, 2, 3, 4. Dan kita rotate, kita akan putar. Oke. Kita akan menyesuaikan seperti tadi untuk lebih rapinya. Oke. Kita akan men-select apa yang mau kita pindahkan. Nah, di sini. Oke, untuk diagram variabel Y1 sudah selesai, maka akan kita membuat untuk variabel Y2. Yang mana variabel Y2 ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 subvariabel yang terdapat di eh, variabel Y2. Oke, kita rapikan lagi. Nah, sebelumnya kita harus Oke, setelah itu kita mencoba untuk ini merapikannya agar terlihat di tengah. Oke, selanjutnya kita akan memberikan penamaan yang mana ada list variable in dataset. Oke, ada X1 di sini. Maaf sebelumnya, kita harus uh, deselect all. Oke, kita masukkan untuk penamaan X1 4 ini. Untuk X2-nya ada 3 subvariabel. Oke, X1, X2, X3. Sedangkan untuk variabel Y1 ada 4 subvariabel 1. Kita memindahkannya dengan cara eh, kita drag saja dari Y21 ini ke kotak ini. Oke. Oke. Untuk penamaan variabel kita dapat mendouble klik di eh, diagram dan kita kasih penamaan itu X1. Selanjutnya di sini ada X2.
Di sini ada Y1, sedangkan di sini ada Y2. Oke, sedangkan untuk yang di belakang ini kita penamaan E1, E1, sedangkan ini E2. Terus sini E5, sini ada E9. Nah, untuk memperkecil font, maka kita akan menggantikannya di font size. Itu jadi 11. Oke, 15 juga, 14 juga. Oke, biar lebih kelihatan penamaan. Saya bikin fontnya 11. Oke, dan kita akan mencoba untuk menghubungkan diagram-diagram tersebut. Sebelumnya kita select all. Kita akan mencoba untuk memindahkannya ke geser ke bawah sedikit. Oke. Nah, selanjutnya di select. Setelah itu kita akan menghubungkan garis yang mana anak panah tersebut memiliki arti mm, yang pertama, di sini anak panah satu itu akan memiliki makna memberikan pengaruh terhadap unsur Y. Begitu juga X1 juga memberikan pengaruh terhadap Y2. X2 juga memberikan pengaruh terhadap Y1 dan juga X2 juga memberikan pengaruh kepada Y2. Seterusnya, untuk tanda ini itu memiliki arti bahwasanya itu X1 dan X2 itu hubungan. Hubungan antara X1 sama X2. Oke. Oke. Dan Y1 memberikan pengaruh terhadap Y2. Oke, kita akan mencoba untuk memasukkan datanya di select data files. Di file name, data Amos. Kita buka. Oke kan. Oke. Nah, kita mencoba untuk calculate estimate. Nah, di sini the file is the director, Amos do not have permission. Oke.